Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita masih hari ini saya ingin sharing mengenai tema yang masih sangat penting bagi kita, yaitu tentang kepemimpinan Kristen. Nah, kita percaya sebagai iman Kristiani, kita percaya bahwa seorang pemimpin dari suatu bangsa itu diangkat dan ditentukan oleh Tuhan. Nah, tapi juga ada sisi lain, yaitu selain diangkat, Tuhan juga bisa menurunkan bila pemimpin tersebut tidak taat pada Tuhan. Nah, kasus ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kasus ini terjadi dengan Raja Saul. Jadi Saul adalah raja pertama Israel yang diangkat oleh Tuhan. Jadi monarki Israel itu raja pertamanya Saul. Setelah zaman Musa, Yosua, kemudian hakim-hakim, lalu kemudian masuk ke zaman monarki atau zaman kerajaan, dan raja pertamanya adalah Saul. Saul diangkat oleh Tuhan, tetapi setelah berjalan pemerintahannya, Tuhan mengambil mandat itu dari Saul. Jadi Saul diangkat oleh Tuhan, tetapi kemudian Saul diturunkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini Anda bisa baca dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-35 ya. 1 Samuel 15 ayat pertama sampai 35 dengan judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Jadi Saul ditolak sebagai raja Israel. Nah, kenapa sampai Saul ditolak sebagai raja Israel? Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel pasal 15 ini dijelaskan bahwa Tuhan memerintah Saul untuk masuk menyerang Amalek dan menghabiskan Amalek ya. Jadi di samping menaklukkan Amalek maka Tuhan memerintahkan supaya semua harta benda Amalek itu harus dimusnahkan. Jadi kambing, domba, lembu, sapi, semuanya harus dimusnahkan. Kemudian Saul menerima perintah itu dan kemudian Saul masuk dan menyerang Amalek. Saudara bisa baca itu dari dalam 1 Samuel pasal 15 tadi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu ketika Samuel dan tentaranya sudah masuk ke dalam suku atau bangsa Amalek itu untuk menyerang mereka dan untuk menghancurkan mereka. Yang terjadi yaitu Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, tetapi kemudian dia mengambil harusnya tadi yang saya sebutkan harta benda, kambing, domba, lembu, sapi itu dilenyapkan, tetapi yang dilakukan oleh Saul yaitu dia tidak melenyapkan semuanya, tapi dia mengambil kambing, domba, lembu, sapi, dan bahkan raja Amalek sendiri yang harusnya dia membunuh raja Amalek, itu dia tidak melakukan hal itu. Jadi perintah Tuhan bahwa Amalek harus dilenyapkan itu tidak dilakukan oleh Raja Saul. Dan saudara sekalian, ini merupakan uji ketaatan kepada Raja Saul. Dan karena dia tidak melakukan itu, di dalam 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 15 ini dikatakan bahwa Allah atau Tuhan kemudian mengambil mandat dari Saul sebagai raja atas Israel. Jadi Tuhan menolak Saul dan Tuhan mengambil mandat itu dan memberikan kepada Raja Daud, ya, memberikan kepada orang lain. Nah, kita bisa belajar dari ayat-ayat ini ya, 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 34. Saudara bisa membacanya, tapi saya membaca beberapa ayat kunci tentang penolakan Tuhan terhadap Raja Saul ini. Yang pertama dari ayat 10 mengatakan demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi waktu itu yang menjadi nabi adalah Samuel, dan Tuhan menyampaikan kepada Samuel bahwa Tuhan menyesal sebab Tuhan telah menjadikan Saul itu sebagai raja.
Nah, mengapa? Alasannya sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Saudara sekalian, di dalam ayat itu dalam ayat 10 dan ayat 11. Kemudian kalau Anda baca dari ayat 35, 1 Samuel 15 ayat 35, dikatakan di sana bahwa Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Jadi atas perbuatan Saul yang menolak perintah Tuhan itu, atau dengan ketaatan yang tidak sempurna itu, yang tidak full menaati apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, maka di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menyesal karena ia telah menjadikan Saul sebagai raja atas Israel. Jadi Tuhan mengangkat Saul, Tuhanlah yang memilih Saul, Tuhan yang mengangkat Saul sebagai raja Israel. Tapi juga kemudian Tuhan menyesal karena telah mengangkat Saul sebagai raja dan Tuhan menolak. Dengan kata lain, mandat yang diberikan kepada Saul itu diambil kembali oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, mengapa Tuhan mengambil mandat itu? Ya, kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini, dan ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Jadi, apa yang saya dapatkan dari perikop ini, yaitu 1 Samuel pasal 15 ini, ya. Apa yang saya dapatkan yaitu ada tiga alasan, atau apa yang bisa saya sharing dengan Anda, yaitu 3 alasan mengapa Tuhan menolak Saul, atau Tuhan mengambil mandat sebagai raja Israel, ya. Tuhan mengambil itu dari raja Saul, ya. Jadi Tuhan mengambil mandat sebagai raja Israel itu yang tadinya Tuhan telah berikan ke Saul, dan Tuhan mengambil itu. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu bahwa Saul ini melanggar perintah Allah, tetapi kemudian dia pura-pura bahwa dia tidak melanggar, ya. Dia tidak menyadari bahwa sebetulnya dia berbuat salah, dan dia berkamuflase seolah-olah dia tidak salah, atau dia pura-pura bahwa dia tidak salah, ya, di hadapan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dan saya ingin baca ayat itu kepada kita, itu dari ayat 13. Ayat 13 berbunyi demikian. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya. Ya, jadi Samuel datang menjumpai Saul. Ya, Samuel adalah nabi yang ada saat itu, datang menjumpai Saul. Kemudian Saul menyampaikan kepada Samuel, ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Nah, saudara, ini sangat penting frasa ini, ya. Jadi setelah menyerang Amalek dan menundukkan Amalek, dan ternyata dia tidak melenyapkan Amalek, bahkan Raja Agag adalah Raja Amalek itu pun dia tidak membunuh, ya. Jadi setelah itu dilakukan, kemudian Samuel menjumpai Saul, dan apa yang dilakukan oleh Saul bahwa diberkatinya engkau oleh Tuhan. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Saul kepada Samuel, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Kemudian Saul mengatakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jadi itu yang disampaikan oleh Saul kepada Samuel. Dia menyatakan bahwa dia telah melaksanakan firman Tuhan. Tapi kalau Anda baca dari ayat 14, Samuel mengatakan bahwa Samuel mendengar bunyi dari suara dari lembu, sapi, kambing, domba yang dia tidak membunuh itu, yang dia tidak melenyapkan itu. Jadi Samuel mengatakan bahwa sebetulnya dia mendengar itu, dalam arti bahwa Samuel ingin mengatakan sebetulnya engkau tidak melakukan firman Tuhan. Jadi meskipun Raja Saul mengatakan aku telah melaksanakan firman Tuhan, tetapi Samuel tidak bisa dibohongi, ya. Sebagai nabi Tuhan, Samuel tidak bisa dibohongi. Dengan kata lain, Allah tidak bisa dibohongi. Semua perbuatan Saul itu terbuka di depan Allah, dan karena itu meskipun Saul mengatakan aku telah melakukan firman Tuhan, ya, perintah Tuhan, seperti tadi terambil dari ayat 13, namun sesungguhnya Saul tidak melakukan itu. Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu, ini yang sering kita alami, ya, sering terjadi, sering kita melihat itu, seseorang yang mengaku bahwa dia telah melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Nah, pernah terjadi pada zaman
Nabi Elisa ya terjadi dengan hamba Elisa yang bernama Gehazi ya. Jadi satu saat ada raja panglima perang ya dari Damsyik, dari kerajaan Aram, dari orang Aram yang datang untuk bernama Naaman yang datang untuk mencari kesembuhan di Israel dan kemudian bertemu dengan Nabi Elisa. Kemudian Anda tahu ceritanya, itu diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ya, ayat 20 sampai 27, bagaimana Naaman yang disuruh pergi mandi di Sungai Yordan dan kemudian dia sembuh. Dan setelah dia sembuh, dia bertanya dari Nabi Elisa apa yang harus dia persembahkan, tapi Elisa tidak mengatakan. Elisa bilang tidak ada persembahan karena itu kesembuhan dari Tuhan. Lalu kemudian Naaman pulang ya, Naaman pulang kembali ke Damsyik ya, pulang ke Aram. Tetapi kemudian Gehazi sebagai hamba Elisa ini mengikutinya, dan kemudian Gehazi berbohong mengatakan bahwa baru saja ada 2 orang nabi-nabi yang lain yang datang ke Elisa dan kemudian mereka meminta talenta, mereka meminta baju dan mereka meminta potong pakaian, dan mereka meminta bantuan dari Nabi Elisa. Karena itu Gehazi mengejar Naaman dalam perjalanan dan minta supaya Naaman memberikan apa yang dicari, apa yang dia berbohong. Gehazi berbohong apa yang diminta oleh nabi-nabi lain yang datang meminta bantuan dari Elisa. Saudara sekalian, kemudian Naaman memberikan 2 talenta perak ya, dan kemudian 2 potong pakaian untuk diserahkan kepada tadi yang disampaikan oleh Gehazi tadi ya, yang tadi dia berbohong bahwa ada yang datang meminta ke Elisa. Tetapi kemudian setelah dia kembali berjumpa dengan Elisa, kemudian Elisa mengatakan kepada dia, dari mana engkau? Gehazi mengatakan dia tidak kemana-mana. Tetapi kemudian Elisa mengatakan bahwa dia tahu spiritnya, rohnya itu bersama-sama ketika Gehazi bertemu dengan Naaman. Ya, oleh karena itu ya Gehazi kemudian dia dihukum. Ya, Gehazi dihukum. Penyakit Naaman itu pindah ke Gehazi dan saat itu Gehazi dihukum. Saudara, itu cukup banyak uang yang atau dua talenta perak yang diberikan dari Naaman kepada Gehazi itu. Nah, cerita ini melambangkan begini, saudaraku, menyampaikan bahwa dia melanggar, ya, Gehazi ini melanggar, tapi seolah-olah dia tidak melanggar. Jadi Elisa tahu, ya. Itu yang terjadi juga dengan Saul, ya. Saul mengatakan dia telah melakukan semua perintah Tuhan, tapi ternyata dia tidak melakukan semua perintah Tuhan. Tapi Nabi Samuel mengetahui hal itu. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa artinya bagi kita? Pemimpin Saul ini ditolak oleh Tuhan karena dia mengaku bahwa dia telah melakukan firman Tuhan, semua perintah Tuhan, tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Jadi dalam hal ketaatan, maka seorang pemimpin itu dia harus mengikuti apa yang memang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, pemimpin dalam konteks kita sebagai orang Kristen, dia harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pemimpin nggak boleh berasumsi bahwa apa yang dilakukannya itu benar dan apa yang dilakukannya itu tidak diketahui oleh Tuhan. Ya, saudara dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus mengerti hal itu dan memahami hal itu, bahwa apapun yang kita lakukan itu tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Apalagi sebagai seorang pemimpin, apapun yang dia lakukan pun terhadap bangsa dan negaranya, terhadap rakyatnya, diketahui oleh Tuhan. Motivasi diketahui oleh Tuhan, apa yang dilakukan diketahui oleh Tuhan. Bisa saja seorang pemimpin dia berkamuflase, berpura-pura seperti yang dilakukan oleh Samuel tadi, atau seperti Gehazi tadi, hambanya dari Nabi Elisa, ya, berpura-pura. Tapi di hadapan Tuhan itu semua terbuka, ya. Jadi pelajaran bagi kita, bila Anda adalah bagian dari kepemimpinan, atau bila Anda menjadi punya peranan, ya, dalam memimpin sesuatu, ya, berada dalam posisi kepemimpinan, maka Anda harus sadar betul bahwa apa yang Anda lakukan itu diketahui oleh Tuhan. Tidak ada rahasia,
di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya pun kita harus meyakini hal itu, bahwa apa yang kita lakukan ini terbuka di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita melarikan diri dan bersembunyi di balik prinsip bahwa apa yang kita lakukan hanya kita yang tahu, ya. Tidak, Tuhan mengetahui semua apa yang kita lakukan. Karena itu, karena ketidaktaatan terhadap apa yang Tuhan sampaikan itu, Tuhan perintahkan itu, maka Saul ditolak sebagai pemimpin. Nah, saudara, hal yang kedua yaitu bahwa Saul ini menggunakan rakyat sebagai tameng, ya. Jadi dia berbuat salah, kemudian dia tidak mengambil tanggung jawab itu, dia menyampaikan kepada Samuel, yang berarti dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa kambing, domba, sapi, lembu dan bahkan rakyat raja Amalek sendiri, ya, yang tidak dibunuh itu, bahwa itu terjadi, ya, bahwa orang Israel itu terjadi karena rakyat, ya. Jadi bukan karena dia, tetapi karena rakyat. Jadi Saul menggunakan alasan perbuatan rakyat sebagai bahwa itu adalah bukan kesalahannya sebagai pemimpin, tapi itu adalah kesalahan rakyat, ya. Saya ingin membaca ayat itu bagi kita. Di dalam ayat 15, ya, dikatakan begini. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Semuanya ini adalah kambing domba dan hasil-hasil jarahan, ya, sebetulnya harus dilenyapkan, tapi Samuel mengambil itu sebagai hasil jarahan, ya, setelah mengalahkan Amalek. Kemudian Saul mengatakan, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang disampaikan Saul kepada Samuel, ya. Jadi Raja Saul ini dia menyampaikan bahwa kambing-kambing domba dan harta benda yang di bawah itu, ya, itu karena rakyat, ya, sebab rakyat yang menyelamatkannya. Rakyat menyelamatkan kambing domba itu. Itu terdapat dalam ayat 15. Jadi dia menggunakan dalih rakyat, bahwa ini karena perbuatan rakyat, ya, padahal dia sebagai pemimpin. Nah, saudara, di ayat 20 itu hal yang sama juga disampaikan, ya, oleh Samuel, ya, oleh Raja Saul. Tetapi rakyat yang mengambil, ayat 21 berbunyi demikian, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Jadi harusnya dimusnahkan, tapi kemudian dari kepemimpinan Raja Saul ini dia mengatakan itu perbuatan rakyat. Jadi dia melepas tanggung jawabnya dan dia menyampaikan bahwa itu perbuatan rakyat. Jadi rakyat sebetulnya di dalam bahasa Indonesia disebutkan rakyat, ya. Kalau kita baca di dalam bahasa Alkitab terjemahan bahasa Inggris itu disebutkan tentara-tentaranya. Jadi bukan rakyat tapi tentara Saul pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berarti bahwa Saul sebetulnya berbuat salah karena dia memimpin, dia sebagai seorang pemimpin, tapi dia membuang kesalahan itu kepada rakyat dan dia menggunakan tameng rakyat, bahwa yang berbuat salah itu rakyat, bukan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sekarang ini lagi cukup ramai, ya, kita mendengarkan istilah Vox Populi Vox Dei, ya. Ini suatu istilah dalam bahasa Latin, ya, yang berarti the voice of the people is the voice of God, ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi memang rakyat itu sering dipakai, ya. Jadi alasan dan tameng rakyat itu sering dipakai, ya, untuk menutupi motivasi, kemauan, bahkan kesalahan dari pemimpin, ya. Itu yang terjadi. Harusnya Vox Populi Vox Dei, ya, suara rakyat adalah suara Tuhan, tetapi kemudian itu dimanipulasi, lalu dikatakan bahwa, ya, rakyat maunya demikian. Jadi ini yang sering terjadi di dalam banyak dinamika bernegara, ya, dan itu banyak terjadi di banyak tempat.
Nah, Raja Saul juga melakukan hal yang sama ya. Jadi dia menyampaikan ini karena maunya rakyat, padahal dia sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa sebagai pemimpin ya harusnya seseorang itu bertanggung jawab penuh ya. Dia tidak bisa melemparkan kesalahan itu kepada rakyat atau kepada orang lain, padahal dia sebagai pemimpin dan dia sudah tahu dialah yang memimpin apa yang harus terjadi ya. Dialah yang mengarahkan rakyat apa yang harus dilakukan. Kemudian tanggung jawab itu harus ada. Nah, pemimpin mempunyai tanggung jawab dan kemudian tidak boleh mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain ya. Jadi tidak boleh ketika terjadi kesalahan kemudian itu dilemparkan kepada orang lain. Padahal kalau kebaikan ya dia yang mendapatkan nama, tetapi begitu kesalahan dia membuang itu ya, membiarkan itu bahwa itu adalah kesalahan orang, apalagi kesalahan rakyatnya, kesalahan bawahannya, kesalahan stafnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan kita berdalih ya. Jadi jangan kita berdalih bahwa kesalahan kita itu karena kesalahan orang lain. Ya, ini pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yaitu jangan kita berdalih bahwa ini karena kesalahan apa yang terjadi dengan kita itu karena kesalahan orang lain. Jadi ini sering kali kita melakukan hal itu, kita berdalih bahwa orang lainlah yang salah, kita tidak salah. Raja Saul mengatakan ketika ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, Raja Saul mengatakan bahwa itu bukan salah dia, tapi itu adalah salah rakyatnya. Nah, ini sering terjadi juga dengan kehidupan kita. Kita sering menyalahkan orang lain, padahal itu adalah kesalahan kita. Sebagai pemimpin kita menyalahkan bahkan yang kita pimpin, yaitu pengikut atau follower kita, bukan kita yang mengambil tanggung jawab. Jadi pelajaran kedua kenapa sampai Saul atau seorang pemimpin diambil lagi mandatnya, kepercayaan diberikan Tuhan diambil lagi mandatnya. Pelajaran kedua yaitu karena dia tidak mengambil tanggung jawab dan dia berbuat salah, harusnya dia mempertanggungjawabkan hal itu, tapi dia mengatakan bahwa itu bukan tanggung jawab dia. Dia melemparkan itu kepada orang-orang yang dia pimpin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hal yang ketiga yaitu apa sih kesalahan Raja Saul ini sehingga mandat diambil oleh Tuhan, yaitu bahwa dia buat salah dan dia hasil dari kejahatan kesalahan itu dia gunakan untuk persembahan, untuk sacrifice, untuk korban ya. Jadi dia berbuat salah, lalu kemudian berbuat salah, prosesnya salah, tapi hasil dari kesalahan itu dia pakai untuk memberikan persembahan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, apa yang dilakukan oleh Saul ini. Sudah berbuat salah, kemudian hasil kesalahan itu dia pakai untuk persembahan. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat 15 ya. Tadi kita baca dari ayat 15. Ayat 15 mengatakan begini, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Semuanya ini adalah tadi kambing domba ini ya. Jadi yang terbaik, kambing-kambing domba, lembu sapi yang terbaik itu dibawa dari orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Nah ini saudara kalian perhatikan dengan frasa ini, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ya. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bahkan di sini Saul mengatakan Tuhan Allahmu ya. Jadi dia menyampaikan bukan Tuhan Allahku, tetapi Tuhan Allahmu, Allah Samuel ini maksudnya. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi memang dia sekarang punya alasan yang lain lagi ya, bahwa memang itu diambil dengan tujuan untuk menjadi bahan persembahan ya, akan dipakai sebagai korban ya, korban sacrifice yang akan diberikan kepada Tuhan. Di dalam ayat 21 juga bunyinya sama ya, hampir serupa ya. Ayat 21 mengatakan bahwa tetapi rakyat yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Jadi untuk mempersembahkan korban, itu yang disampaikan 2 kali
Saul menyampaikan alasan ini ya kepada Samuel bahwa itu adalah untuk persembahan. Saudara-saudara sekalian, memang itulah yang sering terjadi. Seseorang dia melakukan kesalahan, kemudian hasil kesalahan itu dia pakai untuk persembahan, dia pakai untuk dibawa di dalam ibadah sebagai persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan lebih berkenan kepada ketaatan. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat 22 ya. Ayat 22 Samuel menjawab begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi mendengarkan suara Tuhan, kata Samuel, atau ketaatan kepada Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, ayat yang disampaikan oleh Nabi Samuel ini kemudian menjadi rujukan, dan di beberapa bagian di perjanjian baru disampaikan ya, juga di beberapa surat-surat atau kitab-kitab nabi yang lain ya disampaikan bahwa ketaatan atau obedience is more important than sacrifice ya. Ketaatan kepada Tuhan itu lebih penting daripada persembahan ya. Nah, seringkali kita melihat bahwa persembahan itu penting daripada ketaatan, tapi di sini kita bisa melihat Tuhan mengatakan ketaatan lebih penting daripada persembahan. Dan apabila Anda berbuat salah, lalu kemudian hasil kesalahan itu dipakai sebagai persembahan, itu kesalahan yang sangat luar biasa ya, kesalahan berulang-ulang yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang disebut dengan Robin Hood. Jadi Robin Hood itu berbuat salah, menyerang, merampas, lalu kemudian hasilnya dibagi kepada orang miskin. Nah, bagi-bagi bantuan dari hasil penyimpangan. Lalu kemudian kita merasa itu benar. Ini yang disebut dengan output. Ya, output itu yaitu tadi bagi-bagi bantuan, lalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Output justify the means. Seringkali kita melihat bahwa hasil itu membenarkan proses ya, output justify the means. Ini sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat outputnya, tapi Tuhan melihat prosesnya seperti apa, dan prosesnya ini yang disebut dengan ketaatan. Dan ketaatan itu harus sungguh-sungguh dan penuh ya kepada Tuhan. Saudara, Saul ditolak sebagai raja karena dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa, atau melalui Nabi Samuel, yaitu bahwa dia mengambil membiarkan tidak melenyapkan, tidak mengikuti perintah Tuhan dengan cara mengambil lembu, sapi, kambing, domba yang bagus-bagus untuk persembahan. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa itu harus dilenyapkan untuk persembahan. Kuncinya di sini untuk persembahan. Ini yang disebut dengan dia melihat bahwa persembahan itu penting, sementara menaati Tuhan itu tidak begitu penting ya. Dengan kata lain, apa yang saya sebutkan bahwa disobedience itu tidak begitu penting. Yang penting adalah sacrifice. Padahal sebaliknya ya, obedience is more important than sacrifice. Obedience is more important than offering ya, dan lebih penting daripada persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Tuhan menolak Saul karena dia tidak taat. Dia tidak taat dan dia menggunakan hasil kejahatannya itu untuk seolah-olah dia akan menggunakan itu untuk persembahan kepada Tuhan. Padahal Tuhan menyampaikan utamakanlah ketaatan. Ya, utamakan ketaatan. Nah, ini pelajaran bagi kita harus utamakan ketaatan. Dan bila Anda ingin untuk tetap pada posisi status sebagai pemimpin, maka utamakan ketaatan. Ya, utamakan ketaatan bukan, atau proses. Ya, proses ketaatan adalah proses. Bukan tadi yang saya sebutkan output Anda atau tindakan Anda atau hasil yang Anda berbuat itu menjustifikasi proses ya, itu sesuatu yang sangat salah. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat dan jangan sampai
hasil ketidaktaatan kita itu kita pakai untuk sebagai suatu persembahan, satu pemberian kepada Tuhan dalam ibadah kita. Itu sesuatu yang sangat salah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kembali kepada 3 hal tadi ya. Mengapa sampai Tuhan mengambil kepemimpinan dari Raja Saul ya. Yang pertama yaitu dia tidak taat kepada Tuhan ya. Dia berkata bahwa dia telah melakukan firman Tuhan, tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Yang kedua yaitu dia mengambil Raja Saul ini tidak mengaku kesalahannya, tapi dia melempar itu menjadi kesalahan orang lain. Dalam hal ini kesalahan rakyatnya. Ya, jadi dia tidak mengambil tanggung jawab itu, tapi dia melempar itu sebagai kesalahan rakyatnya. Dan dia sampaikan kepada Tuhan, bukan kesalahan saya, tapi itu kesalahan rakyat. Dan yang ketiga yaitu apa yang dilakukannya, yaitu dia lebih mementingkan hasil daripada proses. Ya, padahal ya proses juga sangat penting, dan proses itu adalah ketaatan. Ya, dia tidak memperhatikan ketaatan, dia hanya memperhatikan persembahan, dan juga itu dalih. Sebetulnya itu juga dalih yang dilakukan oleh Raja Saul, yaitu dia tidak mengikuti perintah Tuhan dengan alasan bahwa hasilnya itu dia akan lakukan untuk persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bersyukur. Anda harus bersyukur apabila Anda pada posisi dan status ya dan tanggung jawab saat ini yang diberkati oleh Tuhan. Itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan ya. Seperti Tuhan memberikan kepada Raja Saul, Tuhan juga berikan kepada Anda. Semua itu membutuhkan apa yang disebut dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan juga bisa mengambil, dan sejauh kita tetap setia pada Tuhan dalam ketaatan, maka apa yang diberikan Tuhan itu akan terjaga, terpelihara. Namun apabila kita tidak taat pada Tuhan, tidak patuh pada Tuhan, maka Tuhan bisa mengambilnya kembali. Tuhan mengambil itu daripada kita. Nah, ini juga memberikan pelajaran bagi kita ya. Bagian firman Tuhan ini memberikan pelajaran bagi kita dalam kita memilih pemimpin kita ya. Kita menentukan siapa yang memimpin kita. Pemimpin kita adalah pemimpin yang tidak tadi saya sebutkan dengan output justify the means. Bukan apa yang dia lakukan lalu kemudian menjustifikasi proses. Ya, proses itu sangat diperlukan. Jadi kita masuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan aspek-aspek itu, dan ini kiranya menjadi bekal bagi kita di dalam kita menentukan ya, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai warga negara, di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan ya, dengan posisi tertentu, posisi sebagai pemimpin dengan status tertentu, dengan berkat tertentu yang diberikan Tuhan kepada Anda ya. Itu kita harus memperhatikan itu betul-betul, karena Tuhan bisa mengambilnya lagi. Kalau kita tidak taat, Tuhan bisa mengambil. Apa yang Anda alami, Anda yang dengan berkat Anda saat ini itu bisa diambil oleh Tuhan kalau kita tidak bertanggung jawab, kalau kita tidak taat pada Tuhan. Tapi ini juga seperti tadi saya sampaikan menjadi bekal bagi kita dalam kita menggumuli ya, siapa yang akan orang-orang yang menjadi pemimpin kita ke depan ya, siapa yang menjadi pemimpin kita ke depan. Tuhan memberkati. Prinsip yang harus kita pegang yaitu bahwa seorang pemimpin itu diberikan oleh kepemimpinan itu diberikan oleh Tuhan ya, seperti Tuhan memberikan kepada Saul, dan memang Alkitab juga mengatakan bahwa kepemimpinan itu berasal dari Allah, tetapi Allah juga mengambil kepemimpinan itu apabila kepemimpinan itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak diimplementasikan dengan baik, terutama apabila kepemimpinan itu bertabrakan atau melanggar ya firman Tuhan, maka Tuhan bisa mengambilnya kembali. Demikianlah firman Tuhan tentang kepemimpinan Kristiani, dan kiranya ini yang berkati saudara sekalian. Tuhan berkati. Amin.